ini kita mau sarapan lontong. Bu, lontong lah bu. Nasi gurih ada? Nasi gurih aja lah. Pakai telur? Iya boleh bu. Telurnya telur apa? Dan itu dadar ya? Iya. Dadar aja. Iya. Anaknya sama induknya semua. Kasih bakwan satu ya bu. Iya, bapak mau merah kan enak ya lah. Apa-apa. Kalau saya kan gue gampang aja dengan nyembelih makan enak rendang mau enak. Emang itu sukaan saya itu. Iya, kalau di rendang tuh aduh kalau satu rantang saya untuk sendiri sebentar itu. Karena kita nggak bosan pak, beda sama daging. Daging 2 potong aja mungkin kita bosan. Tapi kalau daging entok itu satu rantang kita kadang bisa nggak bosan. Gitu. Ada lagi ayam katanya ayam dari Lampung, bangsa besar juga, ayam berdaging. Ada kawan merah belum saya tengok, enak nengok ini kan pak. Kalau ada rezeki lo mau beli ikan aja sepasang udah kasihkan ke siapa pun pelihara. Lu tengok-tengokan. Orang kita ada enak kali lah, kayak tinggal di Gambir atau di daerah yang pak. Pasti luas-luas lahannya. Bapak tinggal di mana? Di mana? Hah? Bayar roba. Iya, mau robanya udah payah pak ya. Ini bayar roba deh pak ya. Mau roba itu bayar roba. Itu bayar roba, 5 sunde, yang sering nanam-nanam pohon-pohonan apa namanya pak? Yang sering terkenal nanam daerah ikan apa namanya? Kalau kita mau minjem mau kemana ya belum tempat Maya apa namanya bu? Hah? Ya? Selalu pun malah kampung saya Pak Inam Ukur. Saya orang Garo Pak. Iya, saya orang Garo. Iya. Terlewati semua itu bapak bilang kan. Saya orang kampung sana itu kan. Kami nggak diakui dia pak. Iya. Lama merantau. Iya pak, lahir di sini pak. Bahasanya udah nggak saya pakai pak. Makanya saya kadang diajakin orang ini. Tentara-tentaranya, kau gimana kalau orang Karo nggak pandai bahasa Karo katakan. Ya kalau aku nggak pandai bahasa Karo, bukan salahku mungkin. Jadi salah siapa? Salah pemerintah Indonesia. Boleh tanya. Tamat sekolah yang ditanya apa? Cari kerja. Bahasa Inggris. Kenapa nggak bahasa Karo? Dan saya orang Karo cari bahasa Inggris. Bilang, kau kurang aja pengen negara kau. Kalau tentara-tentara sini, padahal kalau ngomong sama saya, semua lah itu. Ada lagi yang letkol. Nah, udah kita ngomong dengan Firman, nggak akan menang kan? Astagfirullah. Saya dari kecil berhadapan mantan tentara. Udah 41 tahun gede ini. Dulu anak bapaknya, sekarang anaknya yang tentara udah. Bapaknya masih yang tua. Ya Pak? Nah, ya masih begitu ya. Itu kan kampung-kampung masih kan. Saya orang Karo, kadang-kadang bahasa Karo itu bisa saya tahu gitu mau bilang apa. Tapi membahasakan dia jadi bahasa Karo itu mulutnya payah gitu, nggak bisa. Kadang-kadang kita tahu artinya. Tapi mengatakan mulut itu payah mau menabuk mulut sendirinya kadang. Iya Pak, karena nggak kita sering melakukan itu.
Itu yang untuk ikan, karena tanaman kan banyak itu kan, lada kan Pak. Nah, itu. Sambirejo, itu kan urusannya. Ya. Sendang Rejo ya kan Pak. Nah, itu saya sering ke sana semua kan. Iya. Saudara saya pun ada di Pasar Merah, Jalan Satria. Iya kan Pak, banyak. Tanah merah, Pak. Iya, Tanah Merah itu kan. Tanah merah sini. Iya, Pasar Merah sini, Muara ke Amplas. Ya. Ada Tanah Merah yang jalannya Satria itu lurus ke sana ya kan Pak. Saya kalau ke kota malah nggak hafal Pak. Kalau ke kampung-kampung saya bisa hafal jalannya. Karena kalau saya malas kalau berkendaraan banyak polisi malas, makanya saya jadi nggak hafal. Kalau di kampung-kampung saya bisa tanpa helm berani nelusurinya semua gitu. Cuma apa perak tembus nanti kemana gitu kan Pak gitu. Iya. Yang penting enak gitu, nggak ada polisi, nggak pening kalau ada polisi itu pening kan. Yang ditanya ini helm ya, bukan bawa helm, nggak suka aku pakai helm. Ada helm itu cantik Pak, aku beli dulu Pak, 2 LT nih Pak, ada 2 di rumah Pak, nggak pernah aku pakai, masih kayak baru Pak. Nah, LTV itu yang merah, itu yang paling mahal tuh. Saya simpan aja. Masih berkilat, disarungi. Nanti lah kalau perlu sekali-sekali pakai, kalau perlu kali. Nah. Kalau ke Binjai, saya jarang pakai helm. Karena Binjai itu dia satu arah aja. Jadi kalau ada polisi situ, di situ aja dia. Nggak ada kesana kemari dia, satu tempat aja itu. Lagi kalau di Binjai itu enak Pak dulu Pak. Karena polisinya agak gentar dia nengok tentara ini kan Pak, karena kasus mereka banyak tuh kan. Jadi saya diem aja Pak, karena ada yang ngajarin, kau diem aja kereta kau. Top, itu baru Pak. Aku pakai topi peta itu kalau pergi. Wah, nanti itu jauh udah nampak dia teng. Nggak berani nembak, itu jadi bahaya kan. Bisa kena serang lindung lagi dia. Itulah takut dia. Makanya saya dulu sering ke Binjai begitu. Kalau polisi nggak takut dari Binjai. Kalau di kota banyak kali belok sini belok sana polisi terus. Kalau di Binjai enak dia. Asidim itu udah tahu dia. Paling lucu ada orang sini. Termasuk hitungannya mamang lah, kita manggilnya mamang orang Jawa ya Pak. Dia ngikutin aku. Dia nggak pakai helm juga. Tapi kan nampak dari gaya dia kan lele-lele. Kalau aku kan naik kereta bareng mau cepat, badan tegap ya kan. Masih mikir, ini lele-lele, ke stop benar ada 75.000, tapi ini besoknya oh di satu mana aku tahu, kenal mungkin aku bilang, aku ketawa aja kalau dia, kenapa berapa, 75 kan, kamu tahu, aku pikir, lalu itu, ngapain aku ngikuti aku kencang, iya mau naik kereta yang dimnya bagus, kereta Proba, kereta besar. Kalau kereta bebek dimnya nggak dapat. Itu kereta besar tuh dimnya tep dari jauh udah nampak itu Pak. Hingga gitu nampak itu Pak. Dia naik kereta bebek. Akhirnya aku ketawa aja tuh. Kapok, kau pasti ketangkep Pak. Aku nengok ini botol ketangkep dia. Pernah lagi di Megawati sama mertua kami kan. Saya istri, kakak sama mertua lah, sama kakaknya. Rupanya di stop bapak mertua aku tuh cepat lari dia. Aduh bahaya kali mertua ngapain lagi tadi lari? Aku pikir kan kami kan nggak pakai helm. Jadi aku berhenti aja. Sore pak. Berapa pak? Iya helmnya mana pak? Aduh pak, maaf pak. Gimana sih kita mau pakai helm pak? Keadaan lagi duka, kita buru-buru semua pak. Aku bilang. Mana rumah pak? Rumah nggak jauh pak, udah pertama Simpang Beringin Raya pak. Udah mikir nih, mau itu tuh pada nintel itu kan. Nah itu dia tahu. Udah malam kali pakai helm ya pak. Udah pulang kasih pak ya. Nggak nanya ke keluarga nggak berani. Rumah mana pak? Simpang Beringin Raya pak, udah pertama. Udah tahu deh pak itu tuh orang intel itu. Aku senyum, rumahnya aku. Mertua aku udah lari, kurang asam mertua aku. Tinggal nyatu. Itu anaknya tanya lagi, gue gak percaya Bapak. Kami memang itu mau melayat apa? Undangan ya? Undangan sendiri itu lah.
Iya. Aku ketawa aja lah. Akhir lagi ponaan. Nah, ponaan di depan, disetop sama polisi. Saya agak jauh, berhentilah. Dan mau dikasih uang dia 20.000, nggak mau karena nggak ada SIM-nya. Datanglah saya, Pak. Sorry, Pak. Ada Pak? Namanya Pak? Enggak, Pak. Ini Pak. Adik ini nggak punya SIM, Pak. Maaf, Pak. Namanya anak-anak lagi buru-buru. Nggak kepikir ke situ. Udah lah, Pak. Anak saya ini. Kasih 20. Udah beli kami. Mau dia. Pertama dikasihnya nggak mau. Begitu datang dikasihnya mau dia. Syukurlah nggak ribet kali aku kepikir. Ya kalau ribet kali pasti telepon orang-orang ini jelas kan banyak juga Pak digodip-godip itu kan. Tinggal telepon aja gue pikir. Mendengar polisinya. Sebenarnya emang kasih polisi itu dari itu termasuk masyarakat. Nah itu gue bilang Pak. Karena kita nggak mau ditangkap, kita kasih 20. Ambilnya juga ya kan Pak. Udah cepet-cepet katanya kan. Cepet-cepet. Ye. Paling lucu lagi, saya ditangkap di Sekambing. Aslinya chip tuh Pak. Kalau ini chip tuh perintah orangnya kan yang kecil Pak, ya kan? Waktu 80 lebih pada polisi. Yang Pak, gimana Pak? Bapak pun apa jalurnya dibalik istilahnya, salah jalur Pak kan? Nah kan gitu, karena kita nggak malas nyebrang lagi, kan aja. Nah, mana sih Pak? Ada Pak, STNK kan? Ada nanti di sana Pak ya, dekat jagung-jagung sana Pak. Apa itu namanya? Tomang. Kan banyak yang jual jagung tuh di Tomang itu depan. Situ deh Pak ya, tolong ya Pak. Ya. Tunggu. Tarik lah uangku ini dompet, tinggal 15.000, nggak gitu Pak. Sampai ada cerita-cerita itu, ya Pak. Diambilin juga, aku dalam hati mau ketawa tapi syukurlah kau mau aku pikir penting kepalaku. Karena dia pun sendirian, mau bawa keretanya pun bahaya, dia macam mana mau bawa keretanya. Aduh. Iya, pernah lagi di lampu apa? Simpang tuh Pak, simpang lampu merah Gapet Tayu. Saya lagi dari Sekambing, saya belanja. Nah, saya nggak pakai helm. Ya namanya di kampung sendiri, apa lah pakai helm gue pikir. Bentar ini ngadu orang ini sebentar datang itu kan gue pikir. Tekongan itu lepas belok ini di stop. Saya tahu, tadi ada di pajak kapten. Belanja juga dia mungkin disuruh istrinya beli apa. Ini pasti lewat Bapak itu bentar kan. Betul Pak, nggak lama lewat Pak. Bentar. Nah teman, kereta gue gak diambil orang ini Pak, kereta aku Pak. Iya dia. Siang Pak, tolong Pak kembalikan kereta adik saya itu. Iya Pak, dia nggak pakai. Iya udah, maafkan aja lah. Namanya tuh taksi. Gue kata gue cepat. Pertama polisinya bilang, nanti bentar ya. Sekarang Pak, tolong Pak. Jangan nunggu abang saya bikin nanti jadi ribet lagi. Kalau benar-benar sedang kita. Gua dia motivasi dalam hati. Begitu kan? Coba. Kami sering gitu. Atau ditangkap polisi pasti ada yang nolongin. Ya, hampir semua lah Pak. Kalau tentara di Kodam ini kan larinya kemari juga. Mau ke staf-stafnya ada perlu. Semua kemari ya singgahnya. Kawan saya banyak yang dipecat, udah mati, yang udah dipecat banyak. Narkoba udah mati loh, aku udah gitu aja. Yang paling sayang udah ngobrol Pak, ngobrol kepala, itu udah nggak lama lagi masuk. Iya, tertangkap masuk, pecat masuk LP 4 tahun setengah. Begitu. Kalau aku bilang aja mati kok sih. Mana dapat pecat? Itulah kebodohan. Padahal jadi tentara ini kalau udah seperti itu kan udah enak. Mau datang nggak datang aja udah nggak ribet kalian kan Pak. Asal jangan kesalahan fatal itu narkoba. Kan begitu. Kalau yang lain mungkin masih ditoleran lah. Narkoba udah nggak bisa ditoleran lagi orang nganggur pecat ya. Ada lagi anak kawan kita orang Intel tuh kan Pak. Itu kawan akrab kita udah kayak abangan pula. Anaknya udah akmil pula, mayor juga lagi apa yang jaga bisa kecil kita mayor. Di Aceh pula 2 orang.
Belum balik ke Medan, pasti balik dari Medan. Bapaknya jago, bapaknya bekas supir Pak Lili bu, bapak. Iya, Kopral Mardi, orang dari Intel, dari Diput nih dari Intel, jadi supir Pak Lili, supir Pak Joni bekas Dandim Langkat. Dia kan dulu yang bawa juga. Dari anaknya kayak tertolong kali dulu. Benar. RM cocok jadi jenderal dan ganteng kali anaknya. Iya, kalau Akmil ini memang harus face-nya pun keren lah. Kalau jelek aku nggak suka Akmil, tapi kalau keren ya apa, itu betul tuh nih. Masalah otak nggak tahu lah, tapi biasanya Akmil ini memang diutamakan otak. Itu dia, baru face-nya lah. Gitu. Tinggi badan pun memang disesuaikan dia, mana ada 165.